Satu lagu apa aja? Apa aja? Luar deh. Aduh, lagu apa? Coba lagu apa? Biasanya Mas Adil sering mainin itu. Coba. Hey Jude. Tetep ya. Gak apa-apa. Don't make it bad. Oke. Walaupun kan Ya, terus. Kayak gue lebih lagi hari ini malam ini pengen ngulik musik. ya, pantes lo Metal random gitu. banget ya jadinya ya, karena nggak kayak ya udahlah apa aja yang gue Nggak ada filternya kalau gue. Jadi gue tuh bener-bener, gue kan dari dulu tuh, kalau lo kan mungkin masih bisa baca-baca kayak Miska, kamu udah sempat denger kan? Coba. Dikit aja. Masih ada kan mikirnya masih Nggak, jauh. menurut kamu, nih Miska nggak usah on cam deh nggak apa-apa. Menurut kamu, ini kira-kira kenapa Mas Adil nggak bisa diterima di jadi vokalis gitu, jujur. Jadi vokalis. Dari tadi kamu udah denger dia nyanyi ya? Jujur terlalu mantep kayaknya. Bang Pras sama Bang Damron di mana ya? Di mana sih? Kita di pojok nih. Ya katanya Mas Adil mau Iya, kita mau ini investigasi. Investasi. Investasi. Ini kan telepon bukan ini investasi. Oh tapi buat produktivitas bisa. Loh iya dong. investasi lah jatuhnya. Tapi Dil. kata Mas Adil mau beli kamera tau? Oh iya, kamera apa Dil jadinya Dil? Apa? Jadinya kamera apa? Kamera selam. Kamera selam. Kamera apa selam? tuh? Iya, selam. Mau ngapain sih Mas? Clip on. Bisa nyari korek Mas sebenarnya. Jangan dipaksain Mas tuh, suaranya kecil jadi Mas. Iya, jangan Oh gitu. iya, kalau taruh sini suaranya jadi kecil ya? Iya. Ya iyalah. Kan mic-nya bukan mic ini. Ini kan kondensor. Kalau kayak Justru di- ini dynamic Mas. Oh, dynamic ya. Ini bagus. Kondensor kayak Kondensor itu tuh album ya. yang- Siapa album siapa yang sih gue lupa deh. ini loh Mas yang Apa? kanan kirinya kita Oh, kena bisa gitu. kena ya. Iya. Iya, Saya ngerti iya. loh gini-gini. Oh. Ngerti. Saya pernah bikin podcast waktu itu. Jadi saya nyari tahu lah tentang mic. Apa nama podcastnya? Gatal. Gatal. Apa sih kepanjangan gatal? Gak ada, gatal Gatal podcast. aja. Jadi kita kayak aduh gatal banget ya pengen ngomongin ini gatal banget ya gitu. Jadi ya Oh, gatal iya. gitu. Berarti di sini yang belum punya podcast Mas Fresh dong ya? Iya. Selain pojok ya. Dia ada P Production. P Production. Channel YouTube P Production dah punya Cuma Mas. 2 orang, tapi sudah sibuk. Tapi itu podcast juga. Sebenarnya iya, cuma Semua tapi aja buat ada. YouTube. Oh buat YouTube. Hmm. Oh P Production. P Production P-nya Production. Pras kan? Iya. Iya kan. Jadi sebenarnya P Production tuh di beberapa Kok masih lebih tahu ya? Yang channel menjelaskan YouTube gitu ya? enggak, saya enggak menjelaskan. Oh. Jadi di beberapa channel YouTube, di beberapa video YouTube tuh ada, itu dia komen terus. Saya tuh udah mikir, wih ini Siapa apa namanya? ini? Kayaknya siapa nih penonton baru nih. Ya. Iya. Oh channel di Iya. YouTube Star. Di YouTube besar kayak ada yang Mas, komen bisa, Mas, apa tolong, Mas. gitu komennya. Oh kebalik Mas. Oh iya. Sudah. Terus? Komennya kayak wah apalah gitu pokoknya ada komen gitu. Kan saya nggak tahu ya P Production siapa ya. Abis itu stalk dong. Nggak stalk. Cuman waktu itu kita lagi pengen cari tahu ini apa namanya? Cari tahu apa? Karyanya Mas Pras. Oh, Video klip gitu. live band. Live Band sama Crystal Band waktu itu. Oh itu diproduksi sama P Production itu Sama juga? Iya ternyata. Kerja sama lah kalau ada terus. Iya ternyata pas kita lihat video klipnya di YouTube Hah? itu channel yang upload P Production. Oh. Nah baru di situ gue stok P Production. Ada podcast dia. Oh ada podcast lo Ada juga? dia. Ya berarti kan dia. Ya sih dong. Gimana? Kok emosi banget sih? Ya, saya nggak emosi, cuman saya tuh Ngomongnya kayak marah ya. saya tuh berharapnya lu main tinggi karena ada pendengar penonton baru, viewers. Tapi itu lo yang ngurus. baru. Itu gue yang ngurus sama teman gue berdua. Cuma ya itu sama drummer gue. Hah. Siapa namanya, Mas? Diki. Oh Diki yang gitarisnya Bangkar itu. Itu Adit Mas. Kibulin. Siapa yang orang Bangkar namanya Diki juga kalau nggak salah. Enggak ada yang Diki Mas. Om Adit, saya, Adit. Om Diki saya ada om juga namanya Om Diki sumpah. Oh. Ada saya om saya. Oh iya enggak. Adanya ibu. Tante Om Yuli. Diki. Iya adanya. Om Diki namanya. Iya. Itu ngurusin P Production. Bukan itu yang waktu itu tuh Mas, kan kita pas Star Trek minjem karpet. Nah, itu karpetnya saya minjem dari dia. Om Diki. Iya Om Diki, namanya di BSD. Ini iya. terlalu banyak disebut loh. Hah? Om Diki. Sponsor kan? Kan dia kan ngasih kita waktu itu kasih pinjam karpet. Iya. Jadi nggak apa-apa lah. Ya, Mas, lanjut. Iya, tapi itu di production udah lama sih sebenarnya. Cuma ada video klip gua tuh Kristal. Nah, Itu judul lagu itu tentang cinta. Ah. Jadi itu yang pulang itu pulang. bukan, itu sama Ingin Live pulang. Band. Sama Live Band. Oh, sama Live. Oke. Itu tentang cinta video klipnya gua buat di ini. Di Pulau Tidung. Pulau Tidung, ke Iya, Pulau Seribu. Pulau Seribu. Ah. Mm-mm. Berapa lama lu Pulau proses, Tidung Bang? ya 3 hari, namanya. 3 hari.
Terus 3 hari lama- ini syuting. lumayan lama ya berarti. Lama banget. Karena pindah-pindah Mas, ada yang di Jembatan Cinta, ada yang di ujung banget, Oh. gitu-gitu sih. Gua nggak pernah loh, maksudnya ikut produksian TV gitu atau video klip gitu gua Ya, nggak pernah loh. apalagi saya. Heeh. Tapi selalu menyenangkan kayaknya ikut produksi itu. Capek Mas. Memang Pasti, Karena pasti. kan kalau saya kan dari orang yang belum pernah. Ngeliatnya seru pasti megang kamera yang ini kayaknya kameranya bagus terus Iya, iya. bisa lihat pemandangan-pemandangan. Oh. Pakai apa namanya? PDH. Work face gitu ya, apa sih Iya. namanya itu Mas? Kru- Work gitu jacket ya. gitu. Iya yang ada tulisannya director, Oh. asisten director, Announcer. announcer juga. Produser. Produser Iya, gitu. iya, iya. Content Tapi- creator. Tapi saat itu saya produksi nggak ada yang begitu sih Mas. Oh nggak ada ya? Nggak ada. Produser sutradara gitu aja udah. Biasa aja ya. Oh, nah yang kebetulan yang saya lihat. Cuma untuk pertama ada kali seumur gituannya. hidup itu saya buat video klip depan gua penuh. Oh ya? Hah? Penonton dengan gitu? Yang apa? nonton. Hah. Warga lokal. Oh Warlock. Mereka kepo kali ya. Oh ini ada band nih Serius dari dong ibu berarti itu kota. produksiannya waktu itu. Cukup mahal Mas. Abis berapa mas? Oh. Untuk recording itu Full nih ya sama Full. video klip? full sama sama video klip Iya, dari lu recording Sekitar- audio sampai video klip. sekitar 8 sampai 9. Miliar. Iya. Miliar. Mahal banget Mas, belum ada di segitu Mas. Kayak itu udah bisa syuting di Iya, ini di Grand dah. Canyon Grand nih, Canyon kayaknya. dah kayaknya itu. Di Bahamas ya. Masa 8 miliar Tapi Laut Tidung. Iya. Tapi saya boleh nggak sih Mas promo lagu di sini Mas? Ya boleh lah. Saya kan adalah satu lagu. Ah. Ini produksinya juga cukup mahal. Saya recording di Bandung sama salah satu gitaris sebuah band cukup terkenal lah. Ya itu Boleh nggak disebut? Hah? Boleh nggak disebut? bandnya disebut. Edisional lebih tepatnya. Ah. Salah satu edisional dari band Saint 12. Oh, Iya. oke. Itu apa lagunya mas? Ada judulnya Cinta yang Salah. Cinta yang Cinta salah. yang salah. Iya. Ini pembahasan kita tentang cinta yang salah. Enggak dong, bridging jangan. ya? Oh, jangan, enggak. jangan. Cuma ini aja nanya aja. Saya pikir- Atau saya bisa masuk ke Star Trek. Oh iya bisa aja. Oh. Waktu itu sama siapa? Sama Kristal? Enggak. Sendiri sama, ya? Sendiri sebenarnya. Oh solo project. Hmm. Nyanyiin Oh. dong, main gitar dong. Coba Coba aja, dong. saya- Coba dong. Itu chord aslinya sama chord recording beda Mas. Oh gitu. Iya kan, jadi cukup- tapi mau dipromosiin gimana orang-orang tahu? nanti aja, nanti Lagunya kalau cukup aja, misalnya nanti nggak aja, dikasih nanti cuplikan. nanti aja. Tapi kalau ngomongin soal ngeband nih, Mas Paras kan udah seserius itu ya. Kalau ngomongin musik gitu ya. Mas lu seserius apa sih sama dunia musik Mas? Selain lu sekarang di Star ya, ngeband gitu. Lu ngeband Iya. gak sih dulu? Gue dari SD ngeband. Nah. Dulu gue nyanyi pertama kali ngeband itu. Serius tapi kan? Serius ini cerita Dari SD beneran loh, ya. serius. Cerita beneran. Oke, Jadi oke, dulu oke. pas Ya kita kelas record 6. lagi bulan Ramadan. Kalau bohong 30 hari batal semua ya. Iya, Oke. iya. Jadi pas kelas 6 kan ada perpisahan. Oh, Nah, oke. teman gue ini tiba-tiba sebenarnya nggak tiba-tiba lah ya. Kita lagi apa namanya? Duduk-duduk gitu ngobrol di lapangan lagi ujian sekolah gitu. Iya. Terus tiba-tiba teman gue tuh humming lagu Beatles Oh. gitu. iya, iya. Terus pokoknya intinya kayak kenapa nggak kita ngisi acara aja ya nanti Wih di. Keren Apa banget namanya? dong. pas Perpisahan, itu. iya. Iya. Nah karena gue nggak bisa main alat musik pas kelas 6 SD itu, jadi gue nyanyi Oh, Nyanyi, Mas. Lagu apa yang lu Lagunya. pernah Yang saat nyanyiin itu ya? ya benar. 2 lagu, Ticket to Ride. Hey Jude Wah, terus sama Dear God, Oh, Avenged Sevenfold. lu bagian yang na itu doang kan ya? Wah. apa bagian apa? Tapi gue nggak tahu deh, pokoknya sebenarnya terlalu- manggungnya nggak manggung. Ya kan hanya doang Iya, mas. iya bagus. Iya maksudnya manggung menurut saya ya kalau saya nilai sekarang ya. Manggungnya mungkin oke aja gitu. Nyanyinya enggak bagus. Tapi ketolong saya ngehibur orang gitu loh kayak Oh. ya udahlah saya nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya kalau misalnya- Saya ngelucu-ngelucu aja. Enggak, maksudnya Iya. kalau dilihat dari skalanya anak SD, mungkin yang dilihat adalah kepercayaan dirinya kali ya. Iya. Saya juga nggak percaya diri amat waktu itu. Oh, nggak pede waktu Saya itu. nyanyi kan. Tapi pendengar saat itu gimana Mas? Tepuk tangan ini menurut dong. saya ya. Ah. Tepuk tangan mah ada, ya Ada. apresiasi lah. Iya, Tapi pendengar kalau gitu. antusiasme nggak ada. Nggak tahu saya nggak tahu kenapa tuh ya. Apa ekspresi mereka seperti apa? Kalau kok saya nggak berani lihat lagi waktu itu ya. Oh, grogi ya. Saya nggak berani Kamu lihat. nyanyi gimana? Enggak jadi. Dear God. Jadi Lihat ke atas gitu ya. ini drummer di belakang. Iya. Gue nyanyi gini ngadep drummer gitu. Pas Dear God gitu. Malu. Thanksin, nggak pede, Iya. nggak pede. Nah, terus pas udah mulai SMP, Ah. Bayang lagi. saya nggak tahu kenapa udah nggak pernah ada yang mau ngajak saya jadi vokalis lagi. Kenapa ya kira-kira? Kenapa ya? Kira-kira kenapa Gua ya? Lagi rehearse gitu misalnya mereka Ah, nyanyi iya, lagu iya, apa iya. gitu ya. Oke. Terus vokalisnya nggak ada. Oke. Udah gue aja yang nyanyi duluan deh.
nggak dihiraukan. Gak diwaro, Nggak diwaro, nggak tahu kenapa ya. Bahasa nggak diwaro lagi. Tapi waktu itu mungkin waktu itu karena saya udah Nggak. bisa main alat musik. Apa? Gini aja. Apa? Nggak, kalau saya pembelaan saya karena waktu itu saya udah bisa main alat musik. Oke. Oh, saat Saya main SMP gitar. itu. Jadi saat SMP. tapi sedangkan gitaris udah banyak. Heeh. Oh, Udah oke. ada. Oke. Jadi lagunya udah main. Ini mungkin buat teman Tangerang aja, Iya. ya kan. Kira-kira mereka pasti wondering dong. Ini Mas Pasti. Adil kenapa sih nggak diterima di mana-mana sebagai vokalis? Teruntuk mungkin tahu dari omongan sebelumnya ya tadi. Coba ya. kita Coba, tes coba, aja coba. kali ya. Nah. Kita tes aja coba. Ini saya Lagu pegang apa? mereka. Lagu apa, Mas? Tadi apa? Hey Jude coba, Hey Jude. Hejut tuh chordnya dari mana ya? Ya kan tahu Mas yang main chordnya saya. Kan? Oh, saya waktu itu harusnya dari C saya Dari ingat dia saya. coba. Coba. Hey. Hey Jude. Ini dari D. Ini dari D. Itu bukan C. Hey ya. Hey siapa dia? Kayaknya enak juga. Gitar fals itu Don't gitu. make it bad. Nah, itu tapi kan dulu pas Leslie enggak kayak gini nyanyi. Gimana? Sekarang udah bagus. Apanya? Coba nyanyi satu lagu deh, songnya aja, Cong. Apapun. Copyright loh. Enggak, ref aja, ref Refnya aja, dikit, ref aja. ref Satu dikit. satu Lagu apa aja? Apa aja? Luar deh. Biar nggak kena Aduh, copyright. lagu apa? Coba lagu apa? Biasanya Mas Adil sering mainin itu. Ayo, coba. Hey Jude. Tetep ya. Gak apa-apa. Gak terus ya. apa-apa. Don't make it bad. Oke. Walaupun kan Ya, terusin dong. make a sad song, don't make it better. Nah udah ya. Cukup ya? Nah biar teman Tangerang, Biar menilai deh. teman Tangerang aja yang menilai kira-kira itu. Kenapa? Iya. Apakah itu menjadi sebuah jawaban? Mas Adil Iya. tuh gak diajak jadi Iya. vokalis lagi. Iya. Nah, tapi penilaiannya harus objektif ya, nggak boleh subjektif Loh loh. kenapa Mas? Ya jangan dong. Menilai sesuatu harus objektif. Bener Harus dong. berdasarkan faktor-faktornya. Kenapa? Ah. Kalau misalnya mau bilang suara saya jelek, ya bilang kenapa. Coba kita panggil satu orang deh sini. Iya, Gitu. Ayo teman-teman, coba sini. Saya nggak terima Coba, kalau coba, misalnya coba. jelek aja suaranya nggak pantas buat nyanyi ya. Nggak. Coba kita tarik satu. Miska deh, Gitu. Miska. Kamu udah sempat denger kan? Coba. Dikit aja. Masih ada kan mikir masih Nggak, jauh. nggak, menurut kamu, nih Miska nggak usah on cam deh nggak apa-apa. Menurut kamu, ini kira-kira kenapa Mas Adil nggak bisa diterima di vokalis, jadi vokalis gitu jujur. Jadi vokalis. Dari tadi kamu udah denger dia nyanyi ya? Jujur terlalu mantep kayaknya. Takut tersaingi berarti teman-teman gue Mantul dulu. gitu, mantap betul. Iya. Alasannya karena teman-teman gue dulu takut tersaingi aja. Iya teman-teman lu insecure aja. Nah terus itu SMP. Thank you ya SMP. Miska ya, jangan dipegangin terus, makasih ya. Thank you, Dulu thank gue you. punya band namanya Oscar. De La Hoya. Itu petinju. Dulu karena kita suka baru dengerin Oasis. Oh lu ambil dari Oscar Oasis. Dari Oscar Oasis. Jadi Oh, nama iya. bandnya Oscar. Itu loh kartun apa sih itu? Oscar Oasis tuh kayak cicak ya, cicak. Kayak kadal gurun gitu aja Padahal sih. gurun, bener kok cicak. Ya dari situ, jadi kita main cover-cover lagu Oasis. Iya. Dulu Oasis yang menurut gua kayaknya dia ngenalin gua sama band. Gua Oh. jadi ngulik banyak lagu Iya. mungkin khususnya Britpop Hmm. dari Oasis sih pasti. Kayaknya lu juga kali ya lu pada ya. Gua dari SMP itu emang Ini jatuh nih, lihat nih. tapi gue emang dari SMP seringnya kalau sama senior gue dicekokinnya tuh ya lagu-lagu Oasis. Lagu Oasis. Apa lagu Oasis pertama yang lu tahu? Ya Wonderwall. Kayaknya sama deh. Gue juga Wonderwall. Wonderwall gua awal-awal tuh. Oasis ya. Oh ya, gue juga Wonderwall sih. Wonderwall baru yang kayak Don't Look Back in Anger, Don't Go Away, Ya, gitu-gitu lah. Album, Itu kayak bisa-bisa deh. kalau Don't Look Back sama Wonderwall kayaknya sama deh. Bukan Hidden Chemistry deh kayak itu. Kalau Don't Go Away beda. Kan kalau kayak kan albumnya apa sih? Yang 94 tuh Don't Look Back in Anger ya? Bukan Don't Look Back in Anger nama albumnya. Jujur ya, gue tuh kalau misalnya Oasis emang gue lumayan dengerin. Cuma yang hits-hitsnya doang. Gue nggak per album gue dengerin gitu sih. Oh. Yang hits-hitsnya aja gitu ya. Iya. Ya gue juga sejujurnya paling Be Here Now tuh album yang Stand By Me. Oh iya. Be Here Now sama itu yang apa namanya? Yang ini nih. What's the Story Morning Glory. Oh, What's the Story Nama Morning album Glory. itu. Ini salah satu album Britpop yang Yang the best lah menurut lo ya. the best yang menurut gue ya paling berpengaruh lah bisa dibilang kayak Iya. membentuk akhirnya scene Britpop tuh bisa dikenal sama orang. Walaupun jauh British sebelum. Invasion kedua. Iya, Iya, pertama iya, kan iya. era-eranya sini Beatles. kan. Oh ya Beatles. Iya. Abis itu ada masuk di eranya ini juga gak sih? Era New Wave juga. Enggak si band Britpop juga tuh yang fansnya MU apa?
Stone Roses. Stone Roses kan juga Stone Britpop Roses barengan banget. sama Oasis. Lebih tua dong. Tuan Stone Roses bukan sih? Tapi Sama Oasis. secara movement yang British Invasion-nya itu dia di satu era yang sama. Walaupun mungkin kalau Oasis lebih apa namanya? Lebih identiknya sama Blur. Iya sih. Sama Blur Head to kan. headnya sama Blur tuh. Kalau si Oasis Tapi barengannya. kayak, ya bisa dikoreksi sih. Mungkin kayaknya sama deh. Kita googling Kan aja. ada Oasis, Blur, Stone Roses, Sweat. Sweat ya. Itu kayak Big Four-nya Britpop 90-an gitu. Gue nyari Stone Roses yang Kayaknya. keluar The Stompers. Untung kan Stone Cold Steve Austin. Main Smackdown dong. Britpop tuh baik banget. Lu dengerin Britpop gak Mas Pras? Ya paling itu yang nama-nama besar doang sih paling gua. Kayak Blur. Nih gitu. Stone Roses aja tuh Oasis. 80 Mas. Oh, berarti Oasis Duluan jauh. Stone Oasis Roses. 90-an ya? Stone 90-an Roses awal. ya sama si The Smith gitu ya. Iya. The Smith kan Inggris ya. Itu apa? Drugs doesn't work itu apa? The Verve. The Verve tuh gue dengerin. Itu The Verve juga. Gue Itu dengerin. salah satu. Tapi kalau gue kebalikan dari band- lu pada deh SMP. Di Jepangan gue. Oh iya. Kan gue les drum. Gue punya band tuh di Jepangan banget. Alirannya tuh visual kei. Jadi gue pernah Visual didadanin kei itu apa? mirip banget sangat-sangat jadi cewek. Oh iya. Itu visual kayak nama apa nama? Aliran musiknya. Jadi tuh kayak melodic metal gitu. Oh gitu. Heeh. Udah main lu main drum saat itu ya? Iya kan gue les drum. Oh, melodic metal. Heeh. Melodic metal tuh kalau non Japanese apa ya? Melodic metal yang non Japanese. Bring Me The Horizon album awal. Oh. Jatuhnya kan agak-agak melodic tuh Melodic. dia. Iya. Apa referensi lu Mas Pras? Gara-gara Aduh, apa lu itu akhirnya ya? bisa Selain Lark and Seal ya. Ada Lark and Seal melodic metal Mas. Enggak bukan. Ah. Band tapi Jepang. kenapa dibacanya Laruku? Kenapa orang Jepang banyak nggak yang bisa- bilang itu Laruku? Karena nggak bisa ada kata-kata nggak bisa dibaca gitu loh orang-orang Oh, Jepang. tapi Laruku. kita nyebut Lark and Seal pun nggak salah sebetulnya. Nggak salah. Oh, oke. Tapi karena mereka Jepun bacanya Oh. agak susah jadi Ah, laruku gitu ya. Laruku. Oh alah, gue Dulu- pikir lanjut Mas. Apa? Enggak, gue pikir Lark and Seal tuh emang secara pronounce tuh dibacanya Laruku. Gue pikir. Referensi band gue visual itu ada Versailles. Terus Versailles, Ah, gue belum pernah denger tuh. kalau agak lebih metal lagi Dear and Grey. Oke. Terus apa lagi ya? Vivid. Vivid. Oh, gua bener-bener Gua juga enggak. bener-bener gak familiar loh. Iya. Kayak scene Jepang ya yang masuk ke gua cuman ini doang deh. Yang Laruku iya dong, tapi Laruku Wano Kerok masuk, cuma Ya. nggak semua lagunya, tapi lebih banyak ke fusion kalau gue. iya Mas Darun udah biar fusion sama paling apa? Yang pop-pop itu. ya City Pop. City Pop. City pop Ah. gitu paling. Iya, Iya, sih. iya. Gue juga kalau fusion dikenalin bokap. Gue dikasih tahu bokap kayak band. Ya itu apa namanya? Cassiope, Cassiope, Oh. T-Square. T-Square itu kan Iya, mereka iya, iya. itu kan mereka kayak Blur Oasis tapi nggak bersatu terus sih. Walaupun mereka satu panggung juga sering bareng kan. Iya sering bareng juga di Blue Note. Iya ya. Oh iya Blue Note Salah iya satu lagi bar bener. jazz terkenal di Jepang. Jepang. Iya. Ya, tapi kalau scene musik Jepang yang gue tahu ya city popnya, Ah. fusion jazznya, belakangan ada punk juga tuh kayak Otobake Beaver. Oke, gue tahu tuh. Ya itu band. Wah, tuh gua itu nggak tahu lumayan terkenal tuh. Iya iya. Wah. Karena 3 tahun lalu gue ke Joyland dia main, Hah. dia full cewek, Oh ya? Iya full cewek itu dia. full cewek, Wow. tapi hardcore punk yang beneran bukan hardcore deh, crusty punk tuh gimana ya kayak dia Aduh, kayak yang wah gitu. Rame banget lah. Iya tapi seru banget. tapi Jepang itu juga Otobake. terbilang termasuk banyak band cewek loh. Iya, gue bisa bilang iya lagi. Iya ya? Musisi ceweknya lumayan banyak Lumayan di Jepang banyak. tuh. Tapi kalian ini dapat referensi musik tuh ada senggolan dari keluarga nggak? Mas Adil kan tadi dari bokap gitu. Gue dari bokap sih yang gue bilang gue tahu benar-benar tahu musik tuh dari Betamax itu. Iya. Pertama kali yang gue tonton ya itu Deep Purple, Led Zeppelin. Iya. Lu Bahkan dari, sampai gue tahu Yingwi. oh Ingwi Malmsteen. Yingwi, Iya. dari situ. Lu Dari juga bokap. lu juga dari bokap berarti Mas Adil? Gue dikenalin musik awalnya dari bokap. Bahkan dikenalin. Bahkan di maksudnya karena bokap apa namanya bokap punya habit dengerin musik Iya, gitu iya. dari dulu. Bahkan dia juga katanya pengen sekolah musik tapi dilarang. Heeh. Jadi Nasibnya sama kayak kita bukan berarti ya. kayak mas-mas lah. Saya juga sih. Tapi maksudnya bokap tuh kayak dia punya habit yang gue Oke. lihat aja. Iya. Bukan kayak ini Dil, coba lu dengerin, coba lu Ah. ngulik gitu. Enggak. Jadi dia emang punya habit dengerin musik. Akhirnya gue ngikut secara nggak ketular. sadar, ketular. Oh, oke. Pertama kali seinget gue ya, dia band lokal Run.
Oh iya, lu Gua kalau nggak salah pertama pernah kali- cerita tuh lu Heeh. SD pertama kali nonton konser Ran. Pertama kali seumur hidup gue nonton konser dulu Ran. Ran. Iya. Dapat backstage dulu. Wah keren dong. Nah itu tante gue yang Lalfa Oh, kemarin. Alfa ya. Dia tuh teman-temannya teman Ran SMA-nya Ran. Rai lebih tepat. Tiga-tiganya kan sama tuh di Iya. satu sekolah di Pondok Labu tuh. Oh, Nah itu dia satu iya. teman-temannya. Kalau gue tuh nggak pernah dapat rekomendasi dari keluarga justru. Kayak bokap gitu, nyokap. Mereka itu jarang banget denger musik kalau di rumah. Nah kayak tadi itu Oh, oke. Cassiope aja sama Iya. T-Square. Ah. Gue tuh dapat dari Kang Ojek yang main warnet deket rumah gue. Serius? Sumpah. Keren kelas juga lu. Makanya jadi tuh waktu itu gue lagi main zaman SMP pas di kelas 6 gitu. Iya. Gue lagi main warnet kan, main Point Blank waktu itu, saat itu lagi eranya kan. Terus tiba-tiba nge-lag. Terus ada ternyata Kang Ojek situ main warnet, main YouTube, dengerin YouTube. Oh, iya iya. Iya, iya. Pak era itu kan kalau misalnya lu dengerin Iya. YouTube sambil nge-game kan Iya. nge-lag kan. Iya, iya, Ya udah iya. akhirnya gue copot headphone, nggak bisa ngomel juga karena udah tua gitu. Iya. Akhirnya gue samperin, gue Gua apa pepet-pepet. nih Pak gitu. Dengerin apa sih? Belum ada Shazam waktu itu. Iya, ya. dengerin apa sih Om? Gue bilang gitu kan ya. Ah. Ini band Jepang gitu kata dia. Ah, Dengerin tuh Cassiope sama T-Square. iya. Dari tukang ojek. Dari tukang ojek. Iya, gue tuh referensi musik rata-rata kalau nggak dari teman-teman sekitar, sama orang serandom itu bisa. Oh. Tapi iya oke. sih. Gue juga Iya, kalau iya. dari orang random kayaknya enggak yang serandom Mas Damron yang ketemu orang di mana gitu tiba-tiba jadi pengen tahu musik. Gue dari teman-temannya ya, teman-teman gue. Kalau gue sorry ya, motong dikit. Kalau gue saat itu emang sebenarnya pengen sarkas aja, kayak lu tau gak sih gue lagi main gitu. Oh, terlalu noise gitu ya. Lu tau gak sih gue pengen main ya, sinyalnya jadi jelek nih gara-gara lo gitu. Tapi kayak Cassiope itu di era lu 2000-an awal gitu kayaknya. 2000-an awal tuh kayaknya Cassiope itu lagi lumayan masif gitu loh pendengarnya di Indo. Iya, Kayaknya bisa dibilang iya lagi. bukan yang kayak maksudnya bukan dengan stigma jazz standar yang emang eksklusif banget. Jadi Cassiope itu lumayan apa ya? Lumayan bisa turun kemana-mana gitu loh. Iya. Tapi makanya tahun 2000-an kayak J-pop masuk banget ya ke Indo ya. Oh, Iya, mungkin kayaknya tuh kultur ya. Jepangnya juga kali ya Iya. sebenarnya. Dengan adanya J-Rocks pada saat itu juga kan. Iya, awal J-Rock Iya, iya. keluar kayaknya ngebawa semua deh itu jadinya. Iya, Iya, iya. iya, termasuk jazz. Iya. Jazz Jepang tuh juga sebenarnya Kayak Java Jazz juga sering banget ngundang musisi Jepang itu. kayak kalau Iya. kita nggak ngomongin jazz doang sih, kalau kita ngomong bicara soal Jepang ya. eh, Lu sampai boy band, girl bandnya juga kayak Wah kayaknya ya. Jepang juga masih megang sih. Tapi kalau Jepang kan Boy lebih band dibilang gua nggak idol tahu. group ya. Iya idol Idol group ya? grupnya. Terus kayak band-band popnya, punknya juga ada, metalnya juga hidup. Emang scene musik di Jepang tuh lumayan mantep sih. Bahkan Lark and Cell pun bisa gonta ganti toh. Gak cuma Lark and Cell, bisa Punk and Cell, Jazz and Cell. Oh ya? kenapa Lard and Beda Seal posisi, jadi bisa Haido-nya bisa ke drum, tuh? drummernya pindah ke vokal jadi Punk and Cell gitu. baru tahu gua. Berarti tergantung karakter frontman-nya gitu. Benar. Lard Oh. and Seal, Hmm. Punk and Seal. Oh gitu. Udah ganti. Gue udah tahu ya. Lumayan ilmu baru. Lumayan Iya. ilmu baru pasti. Mungkin kita kan podcast gini selain ngobrol juga biar bisa dapat ilmu baru. Benar. Gitu. Ilmu apa sih Mas yang paling didapat Mas? Saya Ah. ilmu kehidupan Mas. Maksud saya Kok tuh berat sekali ya? ilmu hidup yang Namun berat sekali ya. dipancing nanya kayak gitu. Ya Ya kan udah senanya, ngobrol aja Mas. kita namanya juga pojok musik. Iya. Mau ngobrolin apa lagi? Iya. Ya. Kalau nggak ngomongin pojok, kalau nggak ngomongin musik sama ajak. Iya. Iya. Apalagi nyaman banget ini gue duduk sini nih. Oh iya. Saya sebenarnya lumayan ngiri sama Mas Pras loh. Kenapa? Bisa duduk di situ. Ya makanya Mas, lu harus beli ini ajak furniture buat di rumah lu biar enak. Tapi nanti podcastnya pindah ke rumah saya. Mau. Ya enggak apa? Kan ada dua. Kan ada dua, Iya. jadi dua Oh, tempat. tapi bukan buat podcast dong. Apa nggak harus dikomersilin? Benar, Benar. benar. Iya. Tidurannya juga boleh kan? Oh, Buat boleh, goler-goler. boleh. Waktu itu Enak gua apa ya? waktu itu Enak, gua enak. nginep sama Pras di sini Ah, kok. di sini sampai Mas Damron ngigol loh. Nah, itu lo. Itu lo. Oh. Gini. Nggak apa-apa. Itu dia. Itu Saking nyamannya itu- ajak furniture. bisa enggak pernah gitu, Mas. Kan namanya orang tidur gak sadar, Mas. Iya loh. Tapi Mas Iya. Adil mau coba Apa? ini ajak furniture mau lihat-lihat produknya. Boleh? Itu Di mana aja follow katalognya? Instagram get ajak dot. Cek aja di kamar saya juga bisa tuh. Ajak Oke. furniture. Mm-mm. Nanti gue cek. Yo, Dan ngomong-ngomongin kenyamanan nih, akhir-akhir ini kan gue lagi dengerin kalau pulang nih, Ah. gue nyaman banget sama musik-musik no stress Mas. Oh iya. Kayaknya enak banget gitu di jalan tuh dibawa. Hmm. Aduh,
Maksud gua tuh tenang. tadi kan kita udah ngomongin banyak soal musik kan ya. Heeh. Maksudnya udah banyak banget era-era lu dengan Jejepangan lu dengan Deep Purple lu. Mas Adil juga dengan variannya tiba-tiba dengerin Run waktu itu kan. Minum dulu Mas ya. Yo. Enak banget nih. Waktu itu Minum apa sih Mas itu? Minum apa? Coca-Cola. Air putih. Oh. Iya, Mas Adil dengan yang awalnya dengerin Run nonton konser gitu sampai Iya. sampai sekarang tuh sering banget dengerin lagu punk gitu ya. Tapi masih dengerin Run juga masih kok. Iya, maksud gua kan pasti musik itu evolving gak sih? Berkembang terus. Banget. Iya pasti. Pasti. Makin tua makin banyak selera-seleranya. Iya. Makin banyak. Apalagi Heeh. kenal dengan dua manusia ini kayaknya makin tercampur kontaminasi. Referensi musiknya. Gue lumayan bersyukur gue selalu berada di lingkungan yang ngasih asupan musik tuh Jor-joran baru gitu ya. terus gitu, jor-joran juga dan fresh, sama fresh. apa namanya kayak into Apa? banget sama musik. Selalu Oh. ada aja gitu. Iya. Teman gue yang kayak gitu. Tapi Lu apa? tapi kan kalau misalnya bicara soal referensi musik baru gitu Iya. ya, dapat informasi mengenai musik baru gitu kan bisa di mana aja tadi sempat kita omongin Iya. juga kan. Tapi kan Indian juga kita bakal balik dengaran lagu-lagu favorit kita dong. Banget. Iya kan? Iya. Nah, lagu yang bikin lu nyaman akhir-akhir didengar kan. Kalau Mas Pras tadi kan balik No Stress. No stress. Kenapa Mas No Stress Mas? Kenapa ya? Dari notasi-notasi nadanya, lirik-liriknya kayaknya itu enak banget ya. Kayak yang lagu apa sih? Yang kawan kita Coba, berteman Kawan, apa aja gitu coba kan. dengar Apa ada jawabnya? jawabnya. itu BA. Oh, Ebit Iya, BA. iya. Yang liriknya itu pokoknya kita berteman apa aja, gue minum kopi, lu minum ditemani orang tua. Itu enak banget itu. Oh. Gue lupa judulnya apa tuh. Ah. Itu enak banget kayaknya. Kita berteman sama siapa aja. Emang kayaknya No Stress itu mendesain musiknya untuk Nongkrong. nongkrong iya dan untuk kenyamanan bener nih. Oh iya Gimana sih. ya? Untuk ketenangan. Hmm. Semua soundscape-nya yang dihasilin sama No Stress tuh nggak ada yang kayak bikin resah gitu loh. Iya benar-benar setuju. Tenang setuju. aja gitu. Tenang aja. Gue kayak Lagu-lagu buat nyantai gak sih? Iya, kayak gue misalnya dengerin album No Stress tuh visualnya tuh ya kayak duduk di tengah sawah di Ubud. Bener. Gitu. Iya lagi, Di setuju pinggiran lagi. naik motor kanan kiri sawah tuh enak Kayak banget. sawah, coba. Wah, iya sawah. lagi, Kan No Stress bener, udah di bener. Bali kan, Ah. kayak di Ubud gitu misalnya sawah banget kayak. Aduh, Iya. ya gitulah kayaknya emang didesain gitu deh. Dari ujung-ujung pemandangan hijau doang gitu Iya, Iya. iya. ya. Enak banget lagi sejuk dengan sawah-sawahnya. Bener. Walaupun di Klaten juga bisa kalau mau kayak Klaten gitu. bisa Klaten juga kayak ada Klaten begitu. juga bisa. Ah. Nggak Gunung harus Kidul di- juga ada kan. nggak harus di Ubud kan. Harus di Ubud. Tapi kan karena visualnya adalah No Stress orang Bali. Iya. Benar-benar. Di Tangerang pun juga ada kan? Ada. Iya kanan kiri jalan berlobangan banyak. Banyak. Sesuai ada lagunya kan ada kan? Yang di Bali itu. Oh. Itu di Bali. Ah. Ya, tapi kan menurut No Stress kita nggak tahu. Kalau di Tangerang emang kayak gitu juga kayak maksudnya jalanan kalau di lagunya No Stress itu kan jalanannya udah mulai macet. Ada keindahan pantai malah diisi sama bangunan-bangunan hotel megah. Iya, Kalau iya. di Tangerang emang kenapa? Kalau di Tangerang itu ini gua speak up ya. Ditambel. Kan jalan bolongan ditambel. Oh. Tapi Ditambel pakai ya? konblok. Oh, Iya tapi kan yang penting ada usahanya. Ya, iyalah saya pikir seenggaknya. ini di aspal lagi. Bagus. Bagus. Saya pikir bagus gitu. Berarti Nggak, saya pikir di aspal lagi. Oh, dia Oh. lagi. Kan maksud waktu itu kan dari klarifikasi pemerintahnya kan bilangnya untuk sementara. untuk sementara sampai jangka waktu yang belum ditentukan. Hmm. Gitu. Oh, untung di depan rumah saya sih enggak. Enggak ya? Enggak. Di rumah orang have. Orang apa beda? Pernah kan lewat depan rumah Monaco saya? ya, Monaco. Iya. Bagus dong jalanan Bagus. itu. Bagus banget. Off road ya? Alias Off road. Saya pernah, tapi ini out of context dari musik ya. Iya. Tapi saya pernah ngajak temen saya orang Depok Heeh. main ke sini waktu itu pernah kan? Oh iya, Oh, pernah. iya, iya. Waktu itu gue abis nonton Peswar. Iya, kan dia ke sini tuh berdua, teman gue 2 orang. Dua-duanya bawa mobil. Komentarnya adalah, oh jalanannya kayak gini ya. Nah, Di bagus kan? Tangerang ya. Mereka kayak mereka Nyaman. sama sekali nggak familiar sama Tangerang. Oh. Orang mana? Orang Depok. Depok. Oh, orang Depok. Depok orang Sawangan. Nih satu orang Sawangan, si Rehan tuh orang Sawangan. Oh, temannya juga. Iya beda. Oh beneran. Pernah ketemu Mas Rehan, Oh. Mas Lemron nih. Ah. Nah yang satunya lagi dia orang Depok, orang Beji gitu. Komentarnya tentang jalan. Tapi Kok kayak begini banget ya? Oh. Ya gitulah. tapi kayak juga Sawangan bagus jalannya. Bagus kok emang kenapa sih? Iya, nggak tahu ya. Karena mungkin mereka baru pertama kali ke Tangerang. Iya, Tapi ini terlalu jauh dari musik. Tapi ya kalau misalnya bicara soal apapun yang ada di jalan kan pasti kalau menemani jalan pulang kan pakai musik Mas. Bener Iya, banget. Kayak Mas Pras tadi kan Ah. balik No Stress. Tapi out of nowhere juga ya Mas ya. Ah. Lu tiba-tiba No Stress lagi. Iya. Gue pikir waktu itu terakhir sama Adil kayak No Stress enak kali Dil ya. Kata dia enak ya udah gue dengerin semua. Iya. Sampai pulang tuh bahkan yang duet sama Mahalini tuh
Oh iya ya waktu itu lu juga apa namanya? Enak banget. Yang waktu itu lu juga apa namanya? Sempat screening film ya? Iya. Iya, kalau itu nggak sama Mahal Oh itu ini. yang bukan sama Mahal ini ya? Sama siapa? Rara ya? Sama ya Rara Sekar. Ah, Oh, Rara Sekar. itu judulnya apa deh? Raih Tanahmu. Raih Tanahmu. Oh. Itu ternyata lagu itu Mas. Udah ada di playlist gue dari kemarin kita nonton tahun 2026. 26 26 Januari awal. Januari. Udah 2 tahun sebenarnya udah ada lagu itu. Tapi Gua diciptakan masukin 4 tahun playlist. lalu ya. Iya. Keren dengan dan ya cukup ini juga siapa dapat apa ya bisa dibilang kita beruntung juga ya bisa Iya. ngobrol sama mereka gitu. Iya. Hmm. Gue bahkan nggak usah ngobrolnya deh kayak Dapat konten bareng gitu. apa namanya? Kan kita nggak ada di infoin ya kalau misalnya ternyata di acara itu tuh ada si No Stress. No stress benar kita nggak Nah, tahu gua loh. kita bahkan nggak tahu kalau ternyata soundtracknya diisi sama No Stress. Iya. Terus ternyata pas kita lagi red carpetnya diumumin gitu, diinfoin kalau ada penampilan khusus dari No Stress. Oh ada special performance Iya. dari No Bahkan Stress. kalau kita nonton pun Performance. kita sederetan ternyata ya. Iya, sebelah kita loh. Wah, enak banget ya kita. Mas Adil udah bingung. No Stress. Soundbite gitu terus. Nah, film masih main mas. Tapi dapat Iya, soundbite. Dapat. Kita dapat konten, belum tayang-tayang. Konten udah tayang. Iya, Konten udah tayang. Yang langsung saya tayang kok. Udah. Nostress udah tayang. Di IG-nya Star. Iya, IG-nya Star dan saya kelihatan bogel di situ ya. Emang iya. Udah tayang. Kan bogel saya itu. Udah tayang ya? Udah tayang naik. Siapa yang Sound- edit? soundbite-nya. Waril ya waktu itu. Mas Adil kan yang ngomong, gak saya ngedit loh katanya. Enggak kan? Yang edit itu Ny- anak-anak sosmed kok. Nyatanya enggak, bukan saya. Iya kamu lempar ke anak-anak sosmed. Iya kan. Waktu Iya. itu yang lama itu ujung-ujungnya bos kita nanyain, kok kemarin nggak ada ininya gitu, nggak ada kontennya gitu. Itu film apa deh? Aibu. Iya, Aibu. esok tanpa ibu. Esok tanpa ibu. Esok tanpa ibu. Kalau lu Mas Adil, comfort music lu apa? Gua ya, Hmm. kayaknya nggak jauh-jauh dari folk sama kayak No Stress. Nah, oh cepet lu banget sih itu. Tapi gue nggak tahu ya, Float gitu kayaknya ya? lagi momen lagi masanya aja gue banyak dengerin lagu-lagu folk sekarang. Ya kayak Si Lampu Kau, walaupun itu band lama, cuman gue nggak tahu ya gue nggak pernah bosan aja dengerin satu albumnya yang Dosa Kota Kenangan itu. Tapi gua kok Dosa Kota dan Kenangan ya, gua tuh dengerin itu momen. Oh, Malam. Iya. Kudu malam gua kalau Dosa Kota dan Kenangan tuh. Nah, Sama lebih enak sih. aja gitu ya. Hah? Sama Iya, sih, lebih enak enak aja. aja. Sama sih. Cuman kalau siang kayak Iya. Cuman gue kalau dengerin siang tuh karena nggak di SP tuh nggak, gue malas nyari lagi. Jadi ya udah yang ada di apa namanya search history yang paling baru tuh karena banyak Si Lampu Kau. Iya. Jadi udah gue style aja deh. No. Walaupun nggak apa ya. Kayak kurang masuk deh kalau siang-siang panas tengah hari bolong Si Lampu Kau gitu. Dengerin itu folk iya, gitu ya. dengerin lagu Doli jam malam ya itu kayak Iya kalau gua, kurang pas. iya kalau gua sih akhirnya ngerasa Si Lampu Kau itu lebih cocok di malam ya. Selain liricalnya yang sangat kritis gitu kan, Iya. yang ngebahas banget soal seluk-beluk Surabaya gitu kan. Dengan tadi dibilang Mas Adil Doli juga, abis itu ada lagunya yang Malam Jatuh di Surabaya itu. Iya. Iya. Itu kan gue kesana tuh kayak vibes di album itu tuh gelap aja. Ah. Jadi kok dengerin siang tuh kayak esensi gelapnya tuh Hilang gak gitu dapet, ya. iya Ah. kayak hilang aja. Makanya gue kayak enakan malam nih gitu untuk album ini. Dan sekarang Si Lampu Kau lagi jadi orkes banget. Ada 2 EP terakhirnya tuh Stambul Archipelagia. Yang lu datang itu ya kemarin. Iya. Dia dibanding lo dengerin Dosa Kota Kenangan nih, Dosa Kota Kenangan tuh kan yang Surabaya banget, lokal banget. Nah, Lokal kontennya dapat lah. Lokal kontennya dapat. Iya. Maksudnya folk lokal banget lah gitu. Iya. Nah, ini berubah jadi orkes yang emang gila lo. Gue tuh nonton live Si Lampu Kau dengan konsep orkesnya itu kayak ada di gedung Belanda tahun 20-30-an enggak gitu. Dengan apa namanya? Enggak, dia enggak pakai brass section juga sih, cuman ya orkestra, Oh orkes gitu. iya. Orkes apa namanya kalau zaman dulu tuh? Stambul, iya benar. Tapi itu tertanam di albumnya juga gak? Iya. Jadi Beda lo bisa banget. mendapatkan experience orkesnya ini ketika lo denger albumnya Denger gitu? iya. Oh. Dengan adanya visual lu nonton langsung makin Ya makin dapet. dapat. Lu apa? Waduh gue random banget lagi gue. Iya. Kalau misalnya Lumayan. comfort music gue tuh lumayan random gue. Gue tergantung mood banget. Lately aja tuh gue lagi balik lagi dengerin musik-musik R&B. Oh, ada. Iya lagi dia kalau ke Ah. kantor tahu-tahu R&B-an sekarang dia. Tiba-tiba metal kadang-kadang. Tergantung mood R&B gue. juga iya, metal juga iya gitu. Kadang-terkadang gue masuk ke hip hop lagi.
Tergantung mood banget hari itu gue lagi kenapa Tapi sih. ada nggak lo kayak yang satu genre tuh itu terus lo selama berapa waktu gitu? Iya paling banyak kayaknya R&B gue. Oh, apa sih? Paling banyak tuh gue Lagu R&B. apa? Iya, Lagu apa? kayak aduh gue lupa lagi HYBS tuh gue dengerin lagi. Nio. Kayak Nio gue dengerin, terus kayak kalau yang di kayak Jordan Susanto nih gue lagi ngulik banget yang lokal. Iya. Dia kan ada unsur si R&B-nya jazznya juga dapet. Iya, Jordan Susanto ya. Terus yang waktu itu yang lu kasih ke gue siapa? Prince apa? Jo Sugono. Josugono. Itu juga gue lagi ngulik-ngulik juga tuh. Oh, Jo Sugono ya. Tapi satu kan dia rada Latin gitu kan. Iya. Kayak gitu-gitu sih Iya, gue. iya, Gue tuh iya. random banget. Kalau lagi demen hip hop ya hip hop banget. Tergantung mood. Gua tuh kalau nyari lagu ya, sekarang indikatornya kayak 2 gitu. Apa? tuh? Enggak sih, ada beberapa sih. Cuman 3 deh. Kalau misalnya dari sosmed emang udah dibilang banyak yang banyak diomongin sama genrenya. Oke. Oh. Sama gue tuh masih suka nyari lagu, kalau lagu-lagu barat ya, lagu-lagu luar gitu. Dari portal berita, bukan portal berita, Portal ya musik. media-media musik luar lah kayak Pitchfork, terus Rolling Stones gitu-gitu. Iya. Itu tuh dari ininya, dari skornya. Oh, Sama dari genrenya juga. Iya. Lu ada indikator khusus gak buat nyari lagu? Kayak genre ini aja deh yang lu cari, yang lu denger gitu. Enggak. Bebas aja udah. Bebas aja. Gato gitarnya. Random banget aja. Lu ada gak masalah kayak gitu-gitu? Kalau gue sih Genre gitu. biasa dibilang kayak ada sih. Hah. Jadi kalau siang gue pengen lebih general aja sih. Kalau ada rock, pop, bahkan terkadang gue dengerin yang metal sih yang buat berangkat kerja. Maksudnya untuk ngulik gitu? Ngulik, terkadang gue ngulik. Oh. Kayak gue lebih lagi hari ini malam ini pengen ngulik musik. Ya, pantes lo Metal random gitu. banget ya jadinya ya, karena nggak kayak ya udahlah apa aja yang gue denger. Nggak ada filternya kalau gue. Jadi gue tuh bener-bener, gue kan dari dulu tuh, kalau lu kan mungkin masih bisa baca-baca kayak apa tadi media musik gitu, review-review orang gitu kan. Mas Pras tuh dengan ya mungkin dengan similar artisnya, gitu kan. Kalau gua lebih yang kayak play satu lagu, udah gue shuffle aja. Berarti Iya. lu lumayan ngehayatin banget, maksudnya ngehayatin kayak lu deep listening banget kalau misalnya lagi shuffle juga ya. Iya, kalau misalnya gua nggak suka ya udah gue cuekin aja, maksudnya biarin dia muter sampai habis Oh, gitu. gitu. Tapi ketika gue suka, oh enak nih, gue masukin playlist. Sama sih gue sama kayak gitu. Cuma Iya. abis itu gue langsung dengerin lagu fullnya tuh beberapa lagunya. Oh Kalau gitu. gua, Iya. Kepo lah nih lagunya enak yang ini, yang lain enak enggak? Gitu. Kalau gue kalau lagi ada waktu senggang gue kayak gitu. Oh. Misalnya kayak dengerin, kemarin gue baru dengerin lagi si Turnover kan. Gue dengerin lagi terus yang kayak wah itu juga gara-gara shuffle playlist juga awalnya. Enak juga nih lagu-lagu Apa lu sebelumnya dengerin apa sampai akhirnya ketemu Turnover? Phoenix. Oh. Distomania. Bukanya dari situ. Random rabbit hole tau ke Turnover kan. Terus Masukin dong Mas Turnover di radio. tapi kita. kayak cocok sih masih aman ya Turnover. aman ya? Masih aman kok Turnover. Oke. Terus Style. pas gue dengerin banyak lagunya kayak enak juga ternyata ya gitu. Iya. Pas juga karena abis dengerinnya Phoenix ke Turnover. Iya. Tapi gue kalau shuffle lagi, maksudnya lagi mode shuffle gitu ya, kadang itu tuh bukan kayak jadi momen gue buat ngulik gitu loh. Ya. Jadi kayak gue cuekin karena gue nggak bisa ganti lagu. Jadi udahlah mau nggak mau gue dengerin gitu. Tapi kayak ada beberapa lagu yang akhirnya nyangkut sih. MGMT. Mau nggak mau tapi. Tapi ya benar. Tapi. MGMT. Kayak akhirnya dengerin band band Klaten The Jebloks. Oh ya di jeblok Itu sakit sebenarnya juga tuh. walaupun itu sebenarnya udah banyak banget diomongin kan di Jebloks tuh di mana-mana ada diomongin. Cuman akhirnya gue dengerin tuh karena shuffle itu tadi. Iya. Dan Jebloks tuh kalau lu kan dengerin Festivalis ya, lu Iya. dengerin nggak? Gua nggak dengerin. Nah itu sebenarnya Jebloks kalau Mirip-mirip ya? Iya, Mirip-mirip ini Festivalis lagunya gitu ya? kayak Festivalis garage rock. Kayaknya akhirnya gue Gitu. bisa kenal sama Dongker gara-gara awalnya gue dengerin Johnson terus random playlist deh. Oh, lu dengerin Johnson dulu. Dari Johnson dulu. Oke, gua dikasih kalau Dongker gua dikasih teman. Itu. Serandom itu sih gue kalau misalnya dapat musik ya. Iya, bisa dari mana aja sih lagian Iya kan sih. dapat musik. Salah satu ya dapat dari Saradio. Iya, benar. Ini sejujurnya gue ada kayak beberapa kayak lagu ini deh album terbarunya Perunggu gitu ya dalam dinamika. Salah satu lagu yang pikiran yang matang itu yang paling terkenal itu gue akhirnya jadi familiar.
jadi nyangkut di gue tuh gara-gara sering banget di style di Di Star Star Radio gitu. loh. Iya. Sama kalau gue justru balikan waktu itu gue pengen ngundang Biru Baru kan. Saat Iya. itu dia bilang lagi recording kan. Oh iya iya. Terus tiba-tiba dia ngirim full album. Si Biru Barunya. Gue dengerin. Yang biru? Enak juga. Biru. Baru kan abis itu gak lama baru. Albumnya itu enak-enak juga sih bagi gue. Gitu gue juga tahu Biru Baru. Dengerin Biru Baru juga gara-gara lo sering ngomongin dan akhirnya di style di radio kan. Iya Gue iya dengerin iya. full album akhirnya. Ya Biru Baru juga Gue sih enggak. Ya. menyenangkan sih. Menyenangkan. Kalau lagu lu kan enak-enak kok. Iya. Lo- Ada part yang gue subjectively gue nggak Apa? masuk aja sih. Tapi kalau misalnya ngedengar dari musiknya Liriknya Biru Baru, kayaknya. lirik ini nggak cocok sama Mas Adil sih. Iya kayaknya emang gak cocok. Knowing seleranya Beda, dia ya. beda Iya, banget. oke, Mungkin kalau oke. Mas Damar masih masuk kali. Gue masih masuk, gue Gue masih akhirnya masuk. dengerin waktu itu gara-gara Najwa deh. Ah. Gue tuh akhirnya dengerin full album. Yang biru itu. Yang biru yang biru ya? Emang ada Iya biru, biru. ada baru? Ada 2 tahap soalnya. Biru sama Baru, baru. baru itu baru keluar. Baru banget. Baru Oh baru iya keluar. yang biru berarti. Jadi Mas Adil bilang ya. Gue menikmati akhirnya satu album cuman ada Ada part yang. part yang gue kayak guanya aja, gue bukan selera. iya, aja. Jadi ada suatu sore kita lagi ngobrolin album nih, gua Mas Adil sama Nazo bertiga. Iya. Biru Baru kah? Kata Nazo gitu kan. Iya tuh kata Adil juga. Gue dengerin Biru Baru. Entah kenapa, gue nggak ngerti tuh dari mana asal di pikiran ini datang. Gue langsung ngomong, Mas Adil emang gak kena ini. Lu ngomongin tiba-tiba Gue tuh. belum pernah dengerin ya pas itu ya. Udah, lu udah denger, lu udah denger. Pasti kalah lagi yang pertama lu denger kan? Enggak. Apa? Dari awal, Dari track awal, pertama. lagu awal. Dari track pertama. Gue suka track pertama malah. Oh ini apa? Yang Kau lumayan bilang- panjang tuh instrumennya. Heeh. Ya gue lupa sih Oh, lupa judulnya sih. apa, coba deh. Apa gitu judulnya. Tapi ada beberapa lagu yang gue suka akhirnya. Ya maksudnya dari mulai narasi sampai ke musik-musiknya juga ya. Terakhir deh sebelum kita tutup, ini kan ngomongin album nih. Hmm. Album terakhir yang kalian lagi denger yang menurut kalian tuh ini must listen nih teman-teman Oke. nih. Wah. Dan gue dulu deh. Ya kalau gue paling tadi gue bilang kayak Biru Baru sih. Biru album, ya? album biru ya. Kalau baru masih belum begitu familiar aja sih. Bisa lu bilang comfort album lu? Iya bisa dibilang gitu Akhir-akhir sih. ini ya? Akhir-akhir ini ya sama Iya. No Stress lah. Iya. 2 itu kayaknya. Lu Mas Damron apa Mas Damron? Sering banget kesebut klise tapi gue masih suka sampai sekarang. Rimba. 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 Technical iya, Meeting. sih. Gue pengen coba deh dengerin Rimba satu Iya. full gitu. Technical meeting gue masih di situ gue. Akhir-akhir ini ya. Oke. Gua ya, Guyon Waton. kalau yang akhir-akhir ini. Cocok. Udah ngomongin apa tiba-tiba Guyon Waton. Ya gak apa-apa juga. Ya, Gak apa-apa, cuma cocok. Cocok kok Mas Adil ya. Guyon Waton tuh dari Jogja itu. Jogja. Dari Jogja. Oh iya. Siapa Mas Adil? Siapa. Baru-baru gue lagi jarang dengerin album baru kayaknya terakhir ini. Oh, ada satu album harusnya sih udah banyak yang denger ya. Cuman gue tuh lumayan dapat kesan yang baik pas dengerin album ini. Tim Marlos. Oh, Tim Marlos. Albumnya udah lama, kayak 2 atau 3 tahun lalu gitu. Kayak 2 tahun lalu deh, 2024. Judul albumnya Perak kalau gue nggak salah. Perak. Iya, Tim Marlos The Band Surabaya. Dia pop sebenarnya pop dan dia banyak manggungannya justru di luar negeri sih Tim Marlos. Oh. TIM Marlo gitu. Hah? TIM Marlo Enggak. gitu. Tim Marlos Marloes. Oh, Tim Marlos. TH double E. Iya, Tim Marlos. Oh, Albumnya oke. Perak kalau nggak salah judul albumnya tuh. Enggak ada Mas. Lupa. Ya udahlah itu pokoknya. Ya pokoknya itu ya Mas, Ah. Mas Adil Nanti dari itu masukin ya. aja di sini ya editor ya. Iya, nih. Ah. Gitu. Oke. Itu buat lagu-lagu buat ini sih sebenarnya menurut gua buat lo alternatif dengerin lagu-lagu pop. Iya. Lumayan padet lagu-lagunya, maksudnya instrumennya lumayan padet jadi nggak kayak pop yang lumayan stagnan doang. Iya, iya. Iya, iya. Nah itu menurut gue Tim Marlos dengan judul album Perak itu salah satu yang must listen deh. Nih Tim Marlos. Oh, T Tim Marlos. Marlos. Oke. Gue Perak bener. Ah. Iya. Kalau gua kenapa lu mesti dengerin R&B and soul. Oh, itu coba gue dengerin deh. Coba dengerin deh. Kalau gua kenapa lu must listen Rimba buat gua pribadi ya. Iya. Gue tuh sering banget nyebut ini ke Mas Pras sama Mas Adil juga. Kalau gue tuh kangen banget sama karya-karya yang jujur. Iya. Dan menurut gue teman-teman Rimba tuh Tasya, Marvin dan lain-lainnya gitu ya. Mereka tuh bener-bener yang kayak udah gua masukin aja ini kayak bener-bener ngeluarin sisi liarnya mereka gitu loh. Kupu-kupu. Kayak mereka tuh bener-bener eksploratif di album pertamanya mereka ini sih. Jadi Iya. menurut gue Ini tuh album kayak pertama ya. Technical Meeting album pertamanya mereka. Jadi menurut gua tuh kayak lu kalau misalnya
teman Tangerang nih ya, lu ngerasa yang kayak gue butuh album yang sangat apa ya bisa bilang kayak jujur terus yang kayak bener-bener ngeluarin isi pendapat dari musisinya tuh Rimba sih. Sorry gue Setuju sih. Apa? mau nyebut ada dua rilisan. Ini baru rilisan baru. Tapi menurut gue coba lo dengerin deh. Apa? Yang pertama tuh Santa Santap. Oh santai. Itu gue tahu kayaknya. Band reggae Ah. dari Tangerang sebenarnya, dia waktu itu sempat ikutan salah satu apa ya? Itu band lama gak sih? Kalau nggak salah. kompilasi Tangerang. Band lama kan? Gak lama-lama banget Gak kok. lama banget sih. 2020-an. Iya, around Kayak gue pernah 2020-an lihat dia gitu. perform gitu tapi di mana gue lupa. Kayak dia baru ngeluarin EP. Hah? Gue lupa lagi judul EP-nya. Cuman itu Santa Santap, dia salah satu bukan jebolan sih. Pokoknya Bagian dari ya pokoknya bagian dari kompilasi Tangerang tuh. dari scene Sandwich. Tangerang lah ya. Menurut gua reggae tapi enak banget. Run judul albumnya. Judul EP-nya. Iya. Wah tapi pas gue nonton live-nya juga waktu itu sama Mas Iya Adi kan? itu pecah sih. Seru. Iya. Seru Santai banget. santap seru banget. Sama kolaborasi Laze Mardial. Les Mardial juga Iya. tuh. Yang tentang Pasar Iya. Minggu Pasar itu Minggu juga. itu bagus banget. Gua kan sebenarnya baru dengerin Laze ya, gara-gara apa namanya? Gara-gara EP itu jadi dengerin Laze yang album sebelumnya. Oke, gue jadi tahu nih karakter Laze tuh kayak gini gitu. Iya. Dengan karakternya lah. Ini buat bayangan teman Tangerang aja ya. Kalau misalnya GOAT lu nih, kalau dari scene hip hop itu adalah era-era 90-an nih, masih lu dengerin Tupac, Iya. Wah, Tupac ya. Biggie. Malaysia kan sih? Tupac Oh Tupac ya? Tupac. Cuma Tupet. Tupac Shakur. Beda ya? Itu Tufet itu ya. Iya beda. Tupac, habis itu lu dengerin Biggie, terus lu dengerin kayak era-eranya Cube gitu, Ice Cube. Nah, Lace cocok buat lu sih. Iya. Iya, Nah iya, itu iya. karakter Laze yang kayak gitu digabungin sama Mardial. Mardial ya dengan elektronik Menurut gua, musiknya. Salah satu Mas Lisan rilisan 2026 ini. Iya. Kolaboratornya juga asik-asik. Dia ada hip dude yang literally Iya, lagi benar. Ya literally Iya, iya. hip hop dan dangdut tradisional. Dangdut tradisional ya. Itu Oh, keren gua banget perlu menurut dengerin gua. deh, ntar tuh. Itu Coba, keren. coba, Menurut coba. gua keren ya. Dan kalau teman Tangerang pengen ngasih kita rekomendasi album atau musisi yang pengen kita ajak ngobrol tuh boleh banget. Boleh ya. banget. Komennya di sini di bawah. Komen aja. Sama jangan lupa ini Apa? kirim karya-karyanya ke Oh iya, kalau, Star Trek. Hmm. Star Trek Star Radio ya. StarTrekStarRadio@gmail.com. Star Trek Star Radio @gmail.com. Nanti Sokin akan ada nih, kita sokin kirim. nih. Kalau mau materi kita review, Bisa kita kita review, bisa kita dengerin gitu ya. Iya. Kayak asik ya kalau tiba-tiba kita ada segmen buat review album sendiri. Boleh tuh. Ada, boleh. dong. Hmm. Ya, gitu. Cocok. Ya pokoknya teman Tangerang jangan lupa buat share, like, subscribe juga Subscribe. ke teman-teman lo biar Pojok Musik juga makin banyak yang dengerin, Bener makin banyak yang banget. nonton. Dan Dan tujuan lupa- utama kita kan memang selain cuan ya. Benar, kita nggak munafik ya. Adalah untuk bisa bangun scene musik Tangerang lah. Benar banget. Amin. Dan jangan lupa follow Instagramnya Damronin. Damronin. Ya, Dam Prasetyo double O, Prasetyo double O. Aku ethnic sub. Tapi tolong nanti editor tulisnya IG beneran saya, jangan ethnic sub ya. Emang kenapa ya? Biar di follow saya. Saya bercanda aja. Biar Oke. lucu. Biar lucu. Iya. Oke, thank you Thank teman-teman. you. Dadah.